Tidak cuma gusar karena masyarakat yang suka menggunakan produk asing, para menteri dan kepala daerah juga ditegur karena lebih suka menggunakan barang impor. Malah belanja modal ratusan triliun di anggaran pendapatan dan belanja negara dipakai menteri dan kepala daerah untuk impor produk asing. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi. Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal, pusat itu 526 triliun. Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, 535 triliun. Lebih gede daerah. BUMN, jangan lupa. Saya detailkan lagi, 420 triliun. Ini duit gede banget. Lebih lengkapnya soal kunjungan kerja Presiden di Bali kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Permada Dewi. Permada Dewi, selain meresmikan SPKLU, apalagi agenda Presiden selama melakukan kunjungan kerja di Bali? Ya, Audrey dan juga saudara, dapat kami laporkan hari ini, hari Jumat, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Ratusan personel gabungan itu disiagakan untuk mengamankan jalannya kunjungan kerja dari Presiden RI Joko Widodo. Karena sesuai dengan jadwal, Presiden Joko Widodo itu akan meninjau sejumlah tempat dan juga infrastruktur yang nantinya akan menunjang pelaksanaan dari konferensi tingkat tinggi Group of 20 atau KTT G20 di Bali. Seperti meninjau GWK atau Garuda Wisnu Kencana, lalu juga meninjau penangkaran kura-kura di Tanjung Benua Bali, hingga juga meninjau kawasan ITDC Nusa Dua Bali. Seperti salah satunya saat ini di tempat saya berdiri sekarang ini, saya berada di Central Parkir yang masih berada di dalam wilayah ITDC Nusa Dua Bali, di mana di sini juga Presiden Joko Widodo itu meresmikan mesin stasiun pengisian kendaraan listrik ultra pertama yang ada di Indonesia. Di belakang saya ini, saudara, adalah mesin SPKLU pertama yang ada di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi mesin ini memiliki sejumlah keunggulan, di mana mesin ini bisa melakukan full charging hanya 30 menit saja dengan kapasitas baterai lebih dari 80 kWh. Lalu simultan charger sehingga dapat mengisi 2 unit kendaraan secara bersamaan hingga tahan terhadap air dan juga debu. Kedepannya ada 60 hingga 70 SPKLU yang akan disiapkan di Bali untuk mendukung proses atau pelaksanaan dari KTT G20. Berikut akan kami hadirkan wawancara kami sebelumnya bersama dengan Dirut PT PLN yakni Bapak Darmawan Prasojo. Lebih dari 600 kendaraan listrik yang akan beroperasi sebagai showcase tadi arahan Bapak Presiden, pergeseran transportasi yang tadinya berbasis BBM, yang impor, yang mahal, yang fossil fuel, digantikan dengan kendaraan transportasi berbasis pada listrik. Nah, untuk itu tadi Bapak Presiden mengapresiasi kesiapan PLN dalam menghadapi G20, baik itu kesiapan dari infrastruktur kelistrikannya, baik itu persiapan dalam menyediakan charging station, baik itu ultra fast charging, home charging, di mana di sini insya Allah persiapannya sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, Audrey dan juga saudara, hal ini dilakukan untuk mendukung proses pelaksanaan dari KTT G20 yang akan mengundang para petinggi negara yang nantinya berpartisipasi di KTT G20.
Audrey. Ya, Permana Dewi, dari serangkaian kegiatan dari Presiden Jokowi, pagi tadi Presiden juga memberikan arahan kepada menteri dan juga kepala daerah. Apa penjelasan Presiden tadi pagi ini? Ya, Audrey dan juga saudara, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, memang pagi tadi sebelum melakukan peresmian dan juga meninjau sejumlah tempat, Presiden Joko Widodo itu juga sempat memberikan pengarahan kepada kepala daerah, BUMN hingga BUMD untuk bisa menggunakan anggaran APBN dan juga APBD-nya untuk memicu pertumbuhan perekonomian Indonesia itu sendiri. Yakni caranya adalah dengan belanja dan juga bangga untuk menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Presiden Joko Widodo itu mengatakan bahwa untuk pemerintah pusat sendiri saja itu memiliki anggaran 5 triliun lebih yang nyatanya rupanya masih digunakan untuk belanja impor atau belanja barang-barang asing begitu. Jadi Presiden Joko Widodo mengimbau agar kepala daerah, BUMN maupun BUMD bisa menggunakan anggarannya tersebut untuk belanja produk-produk Indonesia. Selain itu juga Presiden Joko Widodo juga mengimbau kepala badan untuk membuat standar SNI yang sederhana agar bisa memudahkan anak bangsa untuk berkarya sehingga karyanya tersebut juga diminati oleh warga Indonesia. Begitu, Audrey. Terima kasih jurnalis Kompas TV Permana Dewi yang menceritakan seluruh rangkaian kegiatan Presiden Jokowi berada di Bali.